Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rizky Pratama dengan NIM 220220130130091 ingin mempresentasikan video UCP Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, mengubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global itu adalah work experience. Menurut tingkat kesuburan, berarti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi di dunia mulai turun. Pada 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Periset dan Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan Universitas of Washington AS menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada 2100. Akibat periset memperkirakan jumlah populasi di dunia akan mencapai puncaknya pada tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang, sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Pertanyaan kedua, hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Jelaskan menurut fenomena asal Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Keterkaitan kemiskinan dan kualitas lingkungan. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkorelasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya. Lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada area sekitar. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Pada kondisi seperti itu, kemiskinan akan semakin parah dan lingkungan semakin rusak. Semakin lama kondisi itu berlangsung, semakin kronis keadaannya. Sehingga status kemiskinan berubah secara tidak linear, dari miskin menjadi lebih miskin, dan akhirnya miskin sekali atau sangat miskin. Demikian pula kecenderungan yang sama juga terjadi juga pada kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan aktivitas dan kehidupan manusia melebihi kapasitas alam. Soal nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Setiap tingkat berturut-turut menghabiskan lebih banyak energi untuk hidup. Jadi perlu lebih sedikit dari setiap tingkat untuk tidak sepenuhnya mengonsumsi tingkat sebelumnya. Jika ada lebih sedikit rumput, seluruh piramida akan berkurang ukurannya. Hewan yang ganas dan besar menggunakan banyak energi. Oleh karena itu, mereka perlu lebih sedikit untuk menjaga keseimbangan alam. Apa yang terjadi ketika Anda memasukkan predator eksotis ke dalam ekosistem, kemudian mungkin memakan hampir seluruh tingkat di bawahnya, tidak dapat memakan tumbuhan, ia akan mati. Ini kemudian dapat meningkatkan tingkat asli yang hampir dimusnahkan. Dalam kasus terburuk, seluruh level dapat diberantas dengan memperkenalkan konsumen asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.